Sama juga mentornya juga gitu, ya. Jadi dengan diperlengkapi strategi, pengalaman yang sebelumnya dia belum ketahui, mungkin sudah dipahami oleh yang sebelumnya gitu ya, dibagikan kepada dia sehingga mereka tidak perlu dia sudah tahu lah strategi-strategi apa yang harus dilakukan. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching yang membahas tentang coaching dan leadership. Nah teman-teman, pastinya nih dalam suatu perusahaan ada tim sales ya. Nah apakah dari teman-teman tim sales ini perlu juga dilakukan coaching supaya targetnya tercapai atau enggak? Atau hanya perlu mentoring aja? Nah, supaya kita mau tahu lebih jauh, yuk kita simak dulu yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Adit Tiamijaya. Halo Kak Adit. Halo Bu Kak Ana. Apa kabarnya Kak Adit? Baik, alhamdulillah. Wah, kelihatannya seger nih ya Kak Adit ya. Seger walaupun belum makan. Oke, Kak Adit. Nanti habisnya kita makan ya Kak Adit. Ya, oke, Kak Adit. Biasanya nih dalam satu perusahaan kan pastinya punya tim sales ya. Pasti. Ya kan. Jadi kan teman-teman sales ini juga mereka juga pastinya kan ada yang ditargetin gitu ya Kak Adit ya. Bagaimana supaya target mereka ini tercapai gitu kan, dan tim sales ini juga tetap perform. Betul. Apakah mereka itu perlu juga di coaching gitu Kak Adit? Oke. Ya. Ya, sales itu kan sebagai ujung tombak perusahaan ya. Betul. Jadi mereka lah yang mengenerate revenue kan. Betul, setuju. Di lapangannya ya, Ya. atau secara lapangannya gitu ya. Betul. Mereka yang memang yang menjual produknya mereka gitu ya. Jadi mau nggak mau nih ya semua bergantung kepada revenue-nya dari mereka kan, penghasilannya dari mereka aja, kinerja mereka juga kan gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk agar para sales ini selalu perform ya, selalu berkinerja tinggi sehingga mereka bisa menghasilkan uang buat perusahaan kan gitu. Itu dia, benar sekali. Apalagi kalau tim sales ini kan ini ya suka up and down gitu ya. Betul. Kak Adit ya. Ya, jadi suka up and down, itu namanya juga manusia ya. Jadi ada up and down-nya, ada saat-saatnya dia semangat, ada enggaknya juga gitu kan. Nah, tentu dalam hal ini para tim sales ini perlu di develop ya, terus-menerus gitu kan, dikembangkan secara terus-menerus. Karena target perusahaan setiap tahunnya kan nggak akan berkurang ya, pasti bertambah. Nggak, setuju. Ya, kompleksitasnya mungkin juga bertambah ya. Misalnya dari jumlah produk yang harus dijual mungkin berbeda, meningkat gitu ya. Dari sisi kuantitasnya, kualitasnya dari produk tersebut gitu ya, yang mau nggak mau mereka harus kuasai. Kemudian dari situ mereka harus mencari marketnya dan seterusnya gitu ya. Nah, belum kalau ada penambahan produk atau modifikasi produk gitu ya. Dan mereka harus semua terupdate semua itu, dan mereka harus belajar lagi, dan mereka harus pikir lagi cara menjualnya seperti apa, dan harus mencapai targetnya kan gitu ya. Ya, betul. Nah, itu kan kita nggak bisa mengandalkan dengan kondisi mereka tahun lalu gitu ya. Ya, pasti setuju. Kondisi yang tahun depannya ada perubahan-perubahan lagi yang terus-menerus diupdate, dan pastinya akhirnya tim sales itu sendiri perlu di-develop. Yang siapa yang mendevelop ya tentunya ya pertamanya atasannya dong ya. Atasannya yang mendevelop ya, supervisornya atau manajernya atau siapanya yang menjadi atasan mereka. Tentu dibantu oleh tim. Kalau di perusahaan itu ada HRD ya gitu, untuk mendevelop mereka. Tapi kalau perusahaannya masih kecil mungkin langsung ya ownernya yang mendevelop ya, atau ya bagian salesnya ya, koordinator salesnya. Jadi mau nggak mau tuh gitu ya, sehingga menjadi penting proses development itu buat mereka gitu ya. Proses development itu kan macam-macam ya. Tadi Kak Ana udah menyebut mentoring, ada training gitu ya, ada coaching. Yang utamanya kan itu ya. Ya, tiga-tiganya perlu gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan satu jenis development aja gitu. Jadi kalau memang dari awal mereka belum punya pengetahuan tentang produk misalnya, perlu training. Ya kan? Trainingnya tentang produk. Kalau mereka belum bisa menjual dengan baik ya training selling. Oh, oke. Gitu, training selling. Jadi untuk menambah knowledge dan skillnya ya, lebih ke arah itu. Gitu. Lalu mentoring seperti apa? Ya, tadi mentoring adalah proses bagaimana memberikan suatu pengembangan kepada para sales dalam bentuk berbagi
strategi, pengalaman ya dari orang yang sudah ahli. Dalam hal ini mungkin orang yang memang sudah mencapai kemampuan sales yang tinggi, atasannya kah atau orang yang di situ yang memang dia lebih senior yang bisa Sudah proven lah ya, sudah terbukti proven, gitu ya. mereka memberikan pengalaman-pengalamannya kepada tim sales tersebut. Lalu ada coaching nih, gitu ya. Coaching terus fungsinya apa, gitu? Ya tentu sebagai pelengkap ya dari kedua hal itu dikombinasikan gitu ya. Ada training, mentoring, ada coaching gitu. Tadi saya katakan kalau training itu kan lebih kepada knowledge dan skill ya. Iya. Secara idealnya mereka harus menguasai ilmu apa aja. Mereka harus menguasai skill apa saja, gitu kan? Tapi itu dari sisi knowledge and skill-nya aja loh, gitu ya. Yang mana itu penting. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Tapi belum ya kan, karena kan kalau kita katakan keberhasilan performance seseorang itu kan dari dua sisi ya. Dari sisi ibaratnya kemampuan dan kemauan lah gitu. Kalau training kan kemampuan aja. Oh, kalau training kemampuan. Itu tadi berarti training ini knowledge dan skill. Bagaimana dengan mindsetnya nih Kak? Nah, kemauan itu. Jadi mindset itu adalah bagian dari kemauan ya. Ini bahasa generik ya atau bahasa umum ya, bukan bahasa ilmiah ya. Kemauan tuh ya orang yang motivasi, mindset semuanya ada dalam grup kemauan itu tadi gitu ya istilahnya. Nah, itu tidak bisa dengan cara training sih. Memang kalau dia sudah menguasai ilmunya, sudah menguasai skillnya, bisa meningkatkan semangatnya, bisa meningkatkan kemauannya juga untuk belajar, untuk bekerja gitu kan. Ibaratnya dia saya sudah punya percaya diri, senjatanya nih, udah gitu percaya kan, diri ya, percaya diri. udah tahu dia mau lakukan apa gitu ya. Betul gitu, bisa membantu sih gitu ya. Sama juga mentornya juga gitu ya. Jadi dengan diperlengkapi strategi, pengalaman yang sebelumnya dia belum ketahui, mungkin sudah dipahami oleh yang sebelumnya gitu ya, dibagikan kepada dia sehingga mereka tidak perlu dia sudah tahu lah strategi-strategi apa yang harus dilakukan di lapangannya nanti. Itu juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya gitu. Cuman kondisi sekarang ini kan nggak bisa sepenuhnya berdasarkan kita apa yang sudah terjadi dulu kan. Maksudnya gini, kondisi sekarang itu tidak semuanya bisa dijawab, permasalahan sekarang itu tidak bisa dijawab dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh yang sebelumnya di masa lalu gitu. Maksudnya ini dengan kondisi new normal gitu ya kan? Iya, normal kah atau ibaratnya tidak mungkin juga kan semua hal itu terulang dengan sama persis gitu. Ya kan? Dari tahun ke tahun ya. Saat pasti ada aja hal yang baru, hal yang tidak terpikirkan, yang tidak yang tidak terjadi sebelumnya gitu. Contohnya yang dulu tidak kan sama masih persis yang terjadi. dulu kita masih bisa ketemu langsung gitu, sekarang harus lewat online gitu ya. Nah kalau kayak gitu nggak bisa dijawab dengan mentoring gitu kan. Karena kan mentoring itu kan mengandalkan pengalaman masa lalu, strategi yang sudah dialami. Betul. Jadi mungkin sudah nggak relevan lagi gitu ya. Dengan kondisi sekarang ya. Betul. Kecuali kalau sudah dibagikan si sales ini punya kemampuan, punya nalar untuk mengkreasikan pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang berbeda gitu loh di dalam pikirannya, dikembangkan lagi dalam pikirannya gitu ya. Nah kalau seperti itu artinya dengan cara coaching tuh. Oke. Ya. Jadi ini gap untuk menjembatani antara dia pengalaman yang dulu gitu Betul. ya dengan kondisi sekarang. Iya. Jadi kalau toh dia sudah punya dia punya skill, punya knowledge, lalu dengan mentornya dibagikan pengalamannya gitu ya. Nah itu perlu digodok lagi ya dalam bentuk coaching supaya dia bisa menemukan ide-ide yang lebih update ya, lebih update yang lebih relevan untuk dilakukan saat ini gitu loh. Mungkin tidak ada yang sama sekali baru, tapi berdasarkan modifikasi dari apa yang dia sudah pelajari, apa yang sudah dapatkan dari mentornya gitu ya, kemudian dia godok lagi dalam pikirannya dengan cara yang lebih kreatif gitu ya dan inovatif sehingga bisa menemukan solusi yang lebih relevan untuk diterapkan saat ini. Yang mana solusi itu belum pernah ada dalam sebelumnya gitu kan. Nah itu dengan cara apa? Coaching gitu loh.
bagaimana coaching ini bisa membantu mereka ini ya, Kak Adit ya, untuk menemukan ide-ide tadi kata Kak Adit, ide-ide yang inovasi baru yang menarik, apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya, betul. Kak Adit. Tekniknya adalah suatu teknik yang bisa menstimulir proses berpikir kreatifnya sales itu gitu dalam pikirannya. Proses berpikir bukan hanya berpikir sih kalau saya sih ya, proses berpikir dan berperasaan.